mengenai oil price gitu ya. Ini topik yang gampang-gampang susah. Jadi kalau kita ngomong oil price, kebetulan saya dulu waktu di OPEC teman saya oil analis, tukang prediksi harga minyak gitu, yang bukan memprediksi, maksudnya yang berurusan dengan memonitor pergerakan harga minyak dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka tuh selalu bilang gitu ya, if somebody tell you they can predict the oil price, they are actually lying to you gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang bisa nebak harga minyak, kamu bohongin, nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada yang even yang praktisi-praktisi yang apa itu nggak ada yang bisa nebak harga minyak. Ini udah closing nih? Belum. Awal gitu. Ini perlu disclaimer gitu ya. Disclaimer. Jadi nanti sebelum closing, nanti begitu closing jangan ada yang tanya ke saya berapa harga minyak gitu. Karena saya juga nggak tahu. Kalau saya tahu saya nggak di sini gitu ya. Kalau saya tahu persis berapa harga minyak, siapapun dia tentu ngapain di sini gitu ya. Oke, saya cuma 5 slide. Make sure saya cuma 5 slide, jadi tidak banyak, mungkin silakan nanti untuk tanya jawab. Slide pertama. Fundamental, biasalah fundamental supaya gimana. Kembali tadi ya, kalau fundamental itu ini yang masalah fundamental lah. Kalau orang ekonomi kan dia belajar supply demand. Kalau supply demand ada price gitu ya. Kalau supply naik, demand tetap, otomatis kan harga turun. Gampang lah kalau misalnya kita ya yang dari teknis gitu ya. Saya dulu waktu belajar ekonomi saya A terus, padahal waktu di sini saya C aja gitu ya. Belajar ekonomi sih kok sering A gitu. Di sini udah ini C. Dan kadang D gitu. Nah ini lebih gampang gitu ya, karena relatif lebih gampang gitu ya. Belajar ekonomi itu relatif lebih gampang buat yang backgroundnya teknik. Biasanya gitu ya, nggak selalu sih. Nah ini supply demand. Ini ada dari sini ada supplier, sisi supply itu kan OPEC, ada OPEC itu kan sebagian semuanya kan supplier minyak. Kemudian dari sisi demand itu biasanya diwakili negara-negara konsumsi besar, negara-negara Amerika, Cina, India sekarang kan gitu. Nah di sini supply demand apa yang mempengaruhi ya ini? Kalau high oil price, kalau harga minyak turun, ya demand dikhawatirkan. Nah, high oil price demand jadi turun. Biasa kan kalau harga naik demand turun. Kalau ekonomi melemah, demand turun gitu. Kalau warm weather, nah warm weather ini harus yang di 4 musim gitu ya, warm weather. Kalau di negara-negara 4 musim itu ada warm weather. Kalau belum pernah ke yang 4 musim susah bayangin ya gitu. Harus keluar dulu gitu ya. Ya ada musim dingin yang tidak terlalu dingin kan susah kan kebayanginnya kan. Musim dingin tapi nggak terlalu dingin. Nah, itu warm weather. Keluar dulu lah nanti ya, jalan-jalan gitu. Nah itu kemudian efisiensi pastilah. Efisiensi dengan adanya efisiensi demand kan turun. Kalau mobil makin efisien, demand akan turun. Alternatif itu logik aja. Kalau ada alternatif lain selain minyak, maka demand juga akan turun. Sebaliknya demand akan naik kalau ya ini, kalau control price sama price subsidies ini sama. Kalau di negara yang disubsidi kan harganya rendah gitu ya. Demand naik. Kayak di kita kan jor-joran gitu ya. Karena BBM kan disubsidi, makanya konsumsi kan besar gitu. Karena segitu tadi. Karena subsidi itu demand jadi naik, konsumsi demand sama konsumsi sama kan naik besar-besaran. Better income. Kalau di negara-negara yang income-nya lebih ini kan otomatis lah ya demand naik kalau income kita naik. Sama di negara kayak kita nih, lack of in alternative transportation. Kalau di kita kan nggak punya pilihan gitu ya. Kalau di luar, di Eropa gitu ya, banyak pilihan. Banyak kan? Sana dulu gitu. Jadi, nah ini karena kalau di Eropa, kalau di Amerika agak beda. Di Amerika, karena Amerika itu gede gitu ya, gede. Jadi kemana-mana mereka travel distance itu jauh. Jadi di sana, walaupun Amerika negara maju, konsumsinya besar, karena Amerika itu besar. Petanya kan besar. Kalau mana-mana jauh, jadi konsumsi besar karena itu. Gitu ya. Kalau di Eropa ya tadi karena ngapain kita bawa mobil gitu ya, kalau public transport bagus gitu ya. Jadi ini prinsip fundamental supply demand. Yang bisa dilakukan itu memang dari sisi fundamental supply demand.
Slide kedua. Nah, dinamika. Kalau oil price naik turun itu udah biasa gitu ya, bukan baru sekarang gitu ya. Jadi memang kita ini hidup di minyaknya hidup di model yang siklus gitu. Kadang naik, kadang turun gitu. Histori menyatakan demikian gitu ya. Atau kalau di Google baca boom and bust. Yang habis naik, habis ekspansi terus turun gitu, itu biasa. naik turun. Jadi gini, jadi sejarahnya memang begitu, memang harga minyak ya turun naik lah ya. Turun, nah tapi di sini mungkin yang perlu diperhatikan gitu ya. Turun itu trigger utamanya apa? Mungkin itu yang penting ya. Dulu turun sih turun, zaman dulu turun. Nah yang bedanya yang ini sama ini nih. Kalau turun karena demand ini kan karena demand yang tiga ini karena demand itu artinya karena ekonomi melemah, karena isunya demand lah ya. Jadi permintaan turun karena ekonomi melemah, karena krisis keuangan ini kan krisis keuangan Asia, kemudian resesi di mana, economic slowdown, kemudian ini di Amerika waktu itu global financial crisis, itu turun, tapi langsung nggak lama recover gitu. Kalau isunya di mana? Nah, kalau isunya supply dulu, kejadian dulu itu ini, jadi banyak sekali produsen baru di luar Arab, di luar OPEC. Jadi waktu itu ada Rusia, ada Gulf of Mexico, ada apa namanya North Sea, ada Meksiko, ada Kanada, Brazil, Venezuela dan lain-lain, mereka muncul. Jadi kebanyakan supply gitu ya pada tahun itu. Nah, otomatis harga juga anjlok gitu. Sama dengan kondisi sekarang. Kondisi sekarang bedanya kalau yang tadi banyak tadi diganti dengan shale oil. Kan udah baca kan di media segala macam gitu kan. Supply-nya itu jadi banyak itu karena mainly karena shale oil. Jadi dulu analog sama ini. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin yang jadi concern orang, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak baca, wah ini kayaknya takutnya lama gitu. Nah takutnya lama itu karena mereka melihat dulu lama gitu. Dulu lama recovernya itu lama, dulu turun kan lama gitu ya. Dulu lama. Nah sekarang kalau yang ini, nah ini takutnya. Lama sekali kan. Sekarang gitu nggak lama. Nah kalau yang sekarang ini. Sekarang ini takut mirip seperti dulu gitu, takutnya. Tapi kembali, dulu sama sekarang itu tidak apple to apple dari sisi kelebihan supply-nya, tetapi dinamikanya sudah beda gitu ya. Dinamikanya sudah beda dengan tahun 80-an. Oke, slide berarti 3 slide lagi. Slide ketiga. Ah ini mungkin lebih cepat slide ini. Ini buat pengetahuan aja bahwa yang mempengaruhi harga minyak itu ini. Supply, biasa tadi ya supply itu kan pasokan, supply itu ya pengaruhnya mempengaruhi ini OPEC, terus non OPEC, geopolitik itu secara tidak langsung. Geopolitik itu kenapa mempengaruhi supply? Ya misalnya tadi ada ribut-ribut di Irak atau apa, kan supply terpengaruh gitu ya. Karena orang khawatir nih, jadi supply turun. Itu indirectly ada geopolitik, weather tadi ya gitu ya. Terus ini juga innovation segala macam itu juga akan berpengaruh ke cost, dan salah satu nanti yang akan berpengaruh ke supply itu ENV innovation ini adalah ya shale oil itu sendiri gitu ya. Karena adanya inovasi dari mereka, costnya lebih turun, maka supply-nya jadi banyak. Ini salah satu kenapa ya dia berpengaruh ke supply. Mas Benny? Ya, monggo. Boleh. Ada bocoran nggak kira-kira biaya produksi shale oil itu berapa ya terhadap minyak konvensional? Nah ini agak berat kalau pertanyaan yang kelas-kelas Pak Arif ini. Tapi saya jawab ya. Jadi gini, kalau kita bicara biaya itu ada macam-macam Pak Arif. Kalau kita bicara biaya operasi, beda dengan mana ada istilah break even price gitu ya. Break even price itu adalah saya mau invest nih. Ceritanya saya mau invest, maka saya perlu harga berapa. Kalau di bawah itu break even saya nggak mau invest gitu. Beda dengan Set-in price itu kalau saya udah produksi nih, existing saya produksi, harga turun, pilihan saya tutup atau terus kan gitu kan? Beda itu ya. Mendingan buat saya kalau shale oil sekarang, kenapa dia terus? Karena sebagian ada dua hal. Pertama itu dari sisi apa namanya financing gitu ya. Shale oil itu sebagian mereka ngutang ke bank. Investasi belakangan yang besar-besaran itu adalah ngutang dengan bank. Sekarang saatnya bayar pinjaman ke bank. Ya kalau nutup produksi maka nggak ada revenue,
buat bayar cicilan bank, bangkrut nanti gitu. Jadi berapapun revenue mereka akan terus produksi, berapapun harga minyak kasarnya gitu ya, untuk mengembalikan pinjaman. Satu, kedua, paling enggak sampai akhir tahun 2016 dan 2017 sebagian besar shale oil itu minyaknya itu sudah di hedging gitu. Hedging tahu kan? Hedging itu lindung nilai, jadi sudah dipatok dulu harganya, bayar, tapi bayar premi kayak kita asuransi gitu ya, di John. Jadi 25% dari minyaknya itu sebagian itu sudah di hedging bahwa nanti ke depan akan dijual di harga X sekian gitu ya. Nah X-nya ini ya masih di atas 40 gitu loh Pak. Jadi ketika harga 30 sekarang, maka dia masih akan cepat. Kebetulan di slide berikutnya nanti ada yang pertanyaan Pak Arif, jadi saya konkret jawaban dari Pak Arif tadi nanti saya akan elaborate di slide berikutnya. Oke, jadi yang ketiga ini biar tahu aja ya. Misalnya nanti kan baca koran, baca apa kan biar gampang itu. Jadi ini bahwa supply demand, nanti inventory itu stok. Nanti pengaruh nanti di slide saya terakhir ada ngomongin stok itu kalau di dunia ini ada produksi, ada konsumsi kan. Nah kalau produksinya lebih, ya tentu kita simpen stok gitu. Kalau misalnya kita kan Indomie aja kan di rumah, kalau kebanyakan kita simpan stok gitu. Mahasiswa dulu kan nyetok gitu kan. Stok. Nah jadi stok itu seperti itu karena produksi lebih, konsumsinya segini, ada kelebihan itu dia akan masuk menjadi stok. Dan ini yang ketiga itu, yang keempat, yang terakhir itu adalah market behavior. Itu artinya ini lebih ke arah future option, itu artinya financial market ya. Karena di tahun 2018 tadi, sorry saya balik sebentar. Di tahun ini turunnya harga minyak di sini dulu, itu naiknya harga minyak dulu kan gila-gilaan tuh harga minyak naik di waktu dulu ya di tahun 2008 sampai 140. Itu mainly di-trigger oleh spekulasi di financial market, pasar derivatif. Jadi makanya di slide ini disebutkan bahwa pas ini juga berpengaruh gitu, yang mempengaruhi harga minyak itu salah satunya financial market. Financial market itu adalah orang transaksi dengan mengacu ke komoditas minyak, tapi nggak ada realisasinya. Sebagian nggak ada realisasi karena sebagian tujuannya hanya kayak underlying aset gitu ya. Oke, slide keempat. Nah, ini yang tadi Pak Arif, ini kebetulan presentasi dari IEA waktu di Riyadh bulan lalu gitu ya. Kebetulan saya hadir gitu. Menarik presentasinya. Berapa kekuatan shale oil? Pertanyaan semua orang. Offshore berapa kuat sih gitu ya kira-kira gitu kan pertanyaannya. Jadi ini kalau perubahan produksi dari shale oil antara tahun 2015 sampai tahun 2020. Kalau harga minyak 40 barel, artinya kita ambil rata-rata ya, rata-rata sepanjang 2015-2020, karena ini kan model simulasi kan harus ada asumsi. Di sini diambil kalau seandainya rata-rata selama 5 tahun ini, maka turun produksi dari shale, katakanlah 3 juta barel per hari. Kalau naik, harga minyaknya 50 turun, tapi lebih sedikit. Kalau 60, turun gitu. Tapi kalau harga minyak 70, maka dia akan naik. Nah gini, jadi kira-kira kesimbangannya di sini. Walaupun kemarin mungkin kalau ada yang rajin baca artikel-artikel harga minyak kan ada yang bilang bahwa kalau harga 40 maka shale oil back in lagi gitu ya. Tapi kalau menurut IEA baru akan beneran back in lagi itu kalau di harga 60-70 gitu. Itu menurut IEA. Kembali, ini kan hanya kita bicara asumsi dan prediksi, belum ada yang pasti-pasti. Cuman ini tentu dengan asumsi-asumsi yang matang gitu ya. Kalau level International Energy Agency tentu mereka punya asumsi yang cukup valid. Jadi kira-kira mungkin nobody know ya. Ini yang kesepakatan hampir semua institusi bahwa sampai tahun 2020 rasanya harga minyak itu belum akan 100 gitu. 100 gitu. Tetapi kalau OPEC memperkirakan di 2020 80 gitu. OPEC tentu dari view OPEC, karena OPEC kan senangnya agak ini gitu ya. Yang lain itu sekitar itu. Tetapi overall harga minyak sampai tahun 2020 itu semua memprediksi maksimumnya 80-an gitu ya. Jadi kita jangan ngomong 100 dulu lah sekarang, rata-rata ya, kita bicara rata-rata. Bahwa besok jadi 100 sih bisa aja. Spike itu selalu terjadi di harga minyak, tiba-tiba besok ada perang, mungkin aja gitu ya. Tapi ketika kita bicara rata-rata tahunan, maka rata-rata setahun 80 itu mungkin belum akan terjadi sampai tahun 2020. Slide keempat. Ya, Pak Arif.
Ini tadi jawab sebenarnya Pak Arif. Jadi kira-kira daya tahannya kalau dari IAEA, bukan kata saya. Sekitar berapa itu? Kalau menurut ini sih ya di sini lah ya 60, 50, 70 lah gitu Pak. Mungkin biar kita nggak lepas ingatan bahwa ada dua fase yang terjadi penurunan minyak itu di level 50. Ya. Ternyata masih tahan ya. Kemudian turun sampai ke level di bawah 30, kayaknya mulai agak nggak tahan. Artinya ada sesuatu yang terjadi kan. Ini ada yang bisa kita lihat nggak dari fenomena ini? Nggak. Jadi gini. Karena setelah 50 terus ke bawah gitu. Nah, jadi gini, membaca slide ini adalah bahwa ini kita kembali, ini bicara investasi Pak. Investasi bahwa kalau harga 40, ya emang ada yang baru gitu. Kalau harga 40 dengan harga break even price itu memang turun ya. Kalau di shale oil itu dengan turunnya biaya-biaya dia turun. Ada yang 32, ada yang 36. Artinya di beberapa tempat ketika harga minyak 32 investasi masih ada. Tapi kalau kita bicara rata-rata itu semua di atas 40. Kalau kita bicara semua di shale oil di Amerika itu kan ada di 4 tempat gitu, which is berbeda-beda itunya. Nah kembali kalau kita bicara investasi, kalau yang sudah produksi, kalau menurut saya harga 20 pun dia akan survive. Terus saja dia produksi. Saya nggak akan tutup gitu maksudnya. Tapi sekarang yang terjadi di Amerika itu adalah mereka ngebor tapi nggak dikomplit. Karena rignya kan sudah disewa. Sekarang semua ngebor tapi tidak dikomplit. Bor tapi nggak komplit gitu ya. Komplitnya kapan ya? Nanti. Karena kita udah keburu sewa rig, udah ada jadwal sewa rig. Bor pergi, nggak dikomplit. Komplitnya kapan? Ya nanti. Kalau sekarang ya jadi nggak ekonomis gitu ya. Jadi itu kira-kira. Nah ini slide terakhir, slide kelima, slide terakhir. Ini cara bacanya aja saya akan ngajarin. Ini dari IAEA yang selalu sering dipakai orang ya. Kira-kira ke depan gimana? Kalau yang hijau ini kan kita bicara pasokan, yang kuning ini kita bicara permintaan. Nah ketika pas sekarang kan kondisinya kan seperti ini semenjak 2013. Pasokan memang lebih banyak dari permintaan gitu ya. Kalau pasokan lebih banyak dari permintaan, dia akan lari ke sini. Inventory kan sumbunya ini. Ini inventory dalam juta barrel per hari. Ini globalnya dalam satuan juta barrel per hari juga. Jadi kalau global itu kan sekitar 97 rata-rata supply dan demand oil per hari gitu. Nah di sini memang ada periode yang kondisi sekarang ini periodenya memang kita periode di mana pasokan minyak itu kebanyakan gitu ya dibanding demand, sehingga terjadi penumpukan stok. Mudah-mudahan ini prediksi dari si ini di kuartal terakhir 2016 kelihatannya trennya mulai menuju membaik. Jadi harapannya bahwa nanti supply demand itu di 2016-2017 itu sudah mulai sedikit berimbang dengan ditandai turunnya inventory. Tapi ini tidak secara langsung berhubungan dengan berapa oil price-nya gitu. Ini kita bicara fundamental pasokan dan demand, dia akan plot berapa price itu another issue gitu. Bahwa price akan dengan kondisi seperti ini price akan terkoreksi membaik. Berapa? 40, 50, 60? Nggak ada yang tahu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pertanyaan. Nggak ada yang nanya? Yuk. Terima kasih. Nama saya Rehan Yudi dari angkatan 2012. Angkatan apa deh? 2012. Jadi dulu sebenarnya di Patra ini pernah ada kajian tentang geopolitik migas gitu. Di Patra sendiri pernah ada kajian tentang geopolitik migas. Itu dipimpin sama teman saya yang di depan apa di kiri. Jadi sebenarnya saya masih bingung Mas apakah Pegangan Mas. Jadi apakah sebenarnya kan kalau saya baca tuh Indonesia itu kan masih terpengaruh sama geopolitik migas tuh. Apakah itu bagus atau jelek? Kemudian mungkin nggak sih Indonesia tuh kayak keluar dari zona geopolitik migas tersebut. Jadi Indonesia tuh nggak terlalu tergantung sama minyak itu sendiri. Jadi bisa lebih mandiri dan sebagainya gitu. Kemudian apakah ada dari pemerintah sendiri rencana buat ke situnya gitu? Terima kasih. Ya benar. Thank you. Dan pertanyaannya terus nambah. Ketika kita ngomong geopolitik itu kita memang definisinya luas ya. Kita ngomong geopolitik apa gitu.
geopolitik itu. Ada satu buku sendiri tuh, banyak buku-buku mengenai geopolitik. Tapi itu geopolitik itu kan kita bicara masalah akses, masalah ketahanan energi, masalah apa. Jadi memang luas ya. Jadi mungkin saya maaf itu mungkin tidak bisa secara direct. Mungkin nanti kita bisa ini aja deh, Mas yang tadi melakukan kajian nanti kita diskusi secara adat. Biar saya paham apa yang jadi concern dan saya juga pengen tahu kajiannya seperti apa gitu ya. Mungkin bisa di-share. Oke. Next. Ya, silakan. Belum dapat dia belum? Oh, aku belum itu. Ini karena dapat banyak ya. Sebenarnya tanyanya biasa aja sih Pak. Kan dari tadi ngomongin harga minyak tadi kan. Kalau harga gas sendiri itu tergantung dengan harga minyak juga nggak sih Pak? Jadi ya boleh dua-duanya. Ya kalau dia yang link, sebagian kan kalau untuk LNG kirim ke Jepang kemana dia link sama oil price. Jadi rumusnya sekian slot kali dengan harga JCC Japan Price Cocktail gitu ya, itu harga juga kayak harga minyak itu akan berpengaruh. Begitu harga minyak turun, harga gasnya juga turun. Untuk yang LNG sebagian besar. Tapi untuk yang pipa domestik misalnya gitu ya, biasanya nggak fix saja atau nanti dieskalasi gitu. Detailnya ada di buku saya itu baca aja nanti. Iya. Oke, masih ada? Wah, Silakan. Udah dapat tadi kayaknya. Ya bagus dong, banyak ini. Saya mau tanya tadi kan tahun 80-an itu kan juga ada penurunan harga minyak tuh yang karena penyebabnya supply, tapi tadi Mas bilang katanya kondisinya berbeda, itu perbedaannya itu seperti apa ya? Iya. Dulu sama sekarang. Iya. Dulu oke. Samanya itu sama-sama ada tambahan supply gitu ya. Sama-sama ada tambahan supply. Dan lebih buruknya dulu yang beda itu Arab itu OPEC dulu ya, di OPEC. Jadi ketika tambah supply, OPEC itu dulu ngalah gitu ya. Awalnya ngalah. Seperti kondisi OPEC itu mengalah. Ini penting nih soalnya. Jadi quiet ya maksudnya. Agak tenang. Beda yang mana penting, betul, pertanyaannya bagus. Memang harus dapat lebih banyak karena pertanyaannya bagus. Karena di tahun 80-an itu, ketika supply banyak, itu OPEC tuh ngalah gitu ya. Ngalah gitu, dia turunin produksi. Supaya supply berimbang gitu kan, karena kelebihan supply, OPEC, Arab gitu dia nurunin produksi. Apa yang terjadi? Tambah banyak gitu. OPEC sementara Arab produksinya turun, jadi market share-nya, pangsanya jadi turun, revenue juga otomatis jadi turun gitu ya. Nah, dia merasa kok saya kalah dua kali gitu ya. Pangsa pasar saya diambil orang, karena saya mengurangi, diambil, masuklah yang lain masuk. Kedua, revenue saya dengan makin turunnya produksi saya, revenue saya jadi turun. Bedanya dengan sekarang, OPEC nggak mau lagi ngalah gitu ya. Makanya sekarang OPEC Arab khususnya gitu ya, kan nggak mau nurunin produksi. Kenapa? Karena mereka belajar dari tahun itu. Ketika saya turunkan produksi, harga agak membaik, yang menikmati share oil gitu. Saya rugi dua kali gitu. Jadi mendingan sekarang ya buat-buatan lah gitu maksudnya. Siapa yang gitu kira-kira gitu, itu beda utamanya gitu. Beda itu justru di tahun itu OPEC belajar kalau saya kalah, saya kehilangan pasar gitu ya. Dan itu diambil orang gitu loh. Dan yang ngambil itu yang costnya lebih tinggi dari saya. Nah itu kan buat mereka itu nggak logik. Yang logik itu adalah yang production costnya lebih rendah, itu harus berproduksi lebih dulu, logik mereka gitu. Sementara kan kayak yang lain itu production costnya lebih tinggi, kenapa kami harus mengalah dengan yang production costnya lebih tinggi? Mas kayaknya mau nanya deh. Enggak? Oh enggak. Oke. Terima kasih banyak Pak Benny. Mungkin tepuk tangan dulu. Jangan lupa bukunya ada di Kukesma. Oke, next adalah tentang masalah kebijakan, masalah regulasi dan segala macam dari teman kita dari Migas. Jadi Pak Kusnanda, kodenya K sama 7 ya? K.
Oke, beliau akan sedikit mengenai saat ini masalah regulasi dan segala macam. Cuma tadi saya titip pesan dari tadi kayaknya agak teman-teman yang fresh graduate itu mikirnya kerja di oil company aja. Saya sekali mungkin lihat gitu bahwa peluang-peluang karena migas itu bukan cuma upstream tapi juga ada midstream dan downstream. Jadi perlu dipikirkan juga itu. Jadi jangan mikirnya reservoir aja, tapi ada yang lain yang perlu dipikirin.